Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-151. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, kuda Sempana berjalan menuju ke tempat kudanya disembunyikan. Dalam pada itu, Empu Gandring sudah tidak bersabar lagi. Cepat ia meloncat menyerang Kebu Sindet dengan sepasang keris di kedua tangannya. Sebilah keris raksasa di tangan kanan dan sebilah keris yang berwarna hijau suram di tangan kirinya. Tetapi lawannya adalah sepasang hantu dari Kemundungan, hantu yang telah kenyang menghisap darah dan keringat sesama. Itulah sebabnya, maka serangannya yang pertama itu tidak mengenai sasarannya, sedang kedua iblis itu pun segera berloncatan memencar. Ketika kemudian kembali perkelahian itu terjadi dengan sengitnya, di tangan Kebu Sindet telah tergenggam sebilah golok. Empu Gandring yang tua, yang dibakar oleh kemarahan itu pun bertempur dengan sepenuh kemampuan dan ilmunya. Sedang kedua lawannya, yang berkelahi berpasangan itu pun terlampau bernafsu pula untuk segera membunuh Empu Gandring. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin dahsyat. Tenaga mereka bagaikan angin taufan yang saling berbenturan di atas lautan, sehingga kemudian timbullah gelombang yang mengerikan, hantam menghantam, hempas menghempas tiada henti-hentinya. Tetapi Empu Gandring bertempur seorang diri, lawannya dua iblis dari Kemundungan itu berkelahi berpasangan. Hanya karena senjatanya yang mengerikan itu sajalah, maka Empu Gandring masih tetap mampu bertahan. Betapa berani dan gilanya Wongsa Rimpat dan Kebu Sindet, namun mereka benar-benar tidak mau tersentuh oleh keris Empu Gandring yang berwarna hijau suram itu. Itu pula lah sebabnya maka Empu Gandring masih mampu bertahan melawan keduanya. Setiap kali kerisnya itu menyambar seperti sikatan, sedang kerisnya yang lain menebas seperti baling-baling. Namun bagaimanapun juga, ternyata kekuatan kedua orang lawannya, Kebu Sindet dan Wongsa Rimpat yang bergabung itu, terlampau sukar untuk ditandinginya. Setelah beberapa saat mereka bertempur, maka terasa bahwa akhirnya Empu Gandring itu pun terdesak mundur. Dengan demikian, maka ia tidak segera berhasil menahan kuda Sempana. Bahkan untuk mempertahankan dirinya sendiri pun, orang tua itu harus bertempur mati-matian. Dengan hati yang pedih, Empu Gandring terpaksa membiarkan kuda Sempana menghilang membawa Mahesa Agni yang sedang pingsan. Sejenak kemudian, ia mendengar kaki kuda berderap dan lenyap pulalah semua harapannya untuk menyelamatkan anak muda itu. Tetapi dengan demikian, kemarahannya menjadi semakin memuncak membakar ubun-ubunnya. Orang tua itu seolah-olah tidak lagi menghiraukan keseimbangan perkelahian itu. Seperti orang yang kesurupan, Empu Gandring mengamuk sejadi-jadinya, dan justru karena itulah maka kedua lawannya terpaksa mengerahkan kemampuan mereka pula, apalagi menghadapi keris yang satu yang berwarna hijau suram itu.
Perkelahian itu pun kemudian menjadi semakin mengerikan. Orang-orang yang menyaksikannya dari kejauhan menggigil ketakutan. Mereka melihat dedaunan berguguran di tanah dan pepohonan menjadi tumbang, seperti padepokan itu sedang dilanda oleh angin taufan yang maha dahsyat. Tetapi mereka yang bertempur itu tiba-tiba terkejut ketika mereka melihat Ken Arok yang terbaring diam itu mulai bergerak. Perlahan-lahan ia menggeliat dan tiba-tiba saja ia bangkit berdiri. Sekali lagi anak muda itu menggeliat. Seperti orang yang baru terbangun dari tidurnya, ia memandang berkeliling. Ketika tiba-tiba dilihatnya Empu Gandring yang sedang bertempur melawan kedua hantu dari kemundungan itu, tampak wajahnya menjadi tegang. Ken Arok yang bangkit dengan serta-merta itu benar-benar mengejutkan ketika orang-orang tua yang sedang berkelahi itu. Mereka menganggap bahwa hal itu tidak akan mungkin dapat terjadi. Anak muda itu baru saja terbanting jatuh dan pingsan, bahkan hampir mati. Nafasnya hanya terdengar lemah sekali dan detak jantungnya hampir berhenti. Tetapi tiba-tiba saja ia bangkit dan seperti bangun saja dari tidur yang nikmat. Apa yang terjadi atas diri Ken Arok itu benar-benar telah menggetarkan jantung Kepu Sindet. Dengan kekuatan yang selama ini dibanggakan ia memukul dada Ken Arok tanpa perlawanan yang berarti. Ia melihat anak muda itu terlempar dan terbanting jatuh. Tetapi tiba-tiba anak itu bangun kembali hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Anak setan! Kepu Sindet mengumpat di dalam hatinya. Apakah dadanya berlapis baja? Namun dengan demikian, maka orang yang selama ini hidup di dalam dunia yang kelam, di dalam lingkungan yang liar dan buas, sebuah serimba belantara, hampir setiap hari bermain-main dengan maut itu. Tetapi menghadapi Ken Arok terasa kengerian merayapi hatinya. Bukan karena ia takut melawan Ken Arok, sebab meskipun anak itu mempunyai daya tahan yang tiada taranya, tetapi ia pingsan juga karena pukulan Aji Bajang. Tetapi kini ia menghadapi dua orang yang mempunyai kelebihannya masing-masing. Empu Gandring dengan kerisnya yang berwarna hijau suram, dan Ken Arok yang seakan-akan menyimpan 7 nyawa rangkap di dalam dirinya. Karena itu, maka Kepu Sindet mengambil keputusan untuk melepaskan saja lawannya. Lebih baik ia pergi meninggalkan setan-setan Panawijen itu. Lebih baik ia masih sempat menikmati kemenangannya, menyembunyikan Mahesa Agni untuk memeras Ken Dedes dengan segala macam kelicikannya. Tetapi setan-setan ini menjadi saksi bahwa Empu Sodo tidak ada di sini, katanya di dalam hati. Tetapi tidak apa, muridnya telah mereka lihat. Mudah-mudahan mereka berpendapat bahwa kehadiranku ini adalah karena permintaan Empu Sodo. Bukankah Empu Gandring pernah juga bertemu dengan Empu Sodo di Padang Karautan? Akhirnya keputusan Kepu Sindet pun menjadi bulat. Ia menganggap bahwa kuda Sempana telah cukup jauh mengambil jarak seandainya Empu Gandring akan mengejar mereka. Tiba-tiba Kepu Sindet itu pun memberi isyarat kepada adiknya. Dengan serta-merta mereka berloncatan mundur. Meskipun mereka masih tetap berkelahi juga, Empu Gandring yang melihat sikap itu menjadi semakin marah.
Alangkah licik lawannya, mereka akan meninggalkan gelanggang meskipun mereka telah berkelahi berpasangan. Dan apa yang diduga itu pun segera terjadilah. Kedua orang itu pun segera berloncatan meninggalkan halaman, melangkai dinding batu. Tetapi sudah tentu Empu Gandring tidak membiarkannya. Segera ia mengejarnya. Namun kedua iblis dari kemundungan itu tidak banyak menemukan kesukaran. Sambil melawan mereka kemudian sempat mencapai kuda-kuda mereka. Bergantian mereka meloncat ke atas punggung-punggung kuda itu. Dan sejenak kemudian terdengar derap kedua kuda itu memecah sepi malam. Pengecut! Empu Gandring berteriak mengatasi derap kaki-kaki kuda itu. Tetapi suara itu disahut oleh suara tertawa Wong Sarimpat, berkepanjangan menyusur sepanjang jalan Padukuhan Panawijen. Ken Arok melihat juga kelicikan itu. Kemarahan yang memang sudah menyala di dalam dadanya serasa berkobar semakin besar. Tanpa disadarinya, ia pun segera meloncat ingin mengejar mereka. Tetapi segera langkahnya terhenti. Dadanya serasa akan pecah dan tulang-tulang iganya seolah-olah sudah tidak terpaut lagi di dadanya. Baru kini terdengar ia mengadu perlahan-lahan sekali. Ditekankannya kedua telapak tangannya pada dadanya. Perasaan sakit itu seakan-akan dengan tiba-tiba saja menerkamnya. Perasaan itu serasa baru saja melanda dirinya. Ken Arok berdiri dengan menahan sakitnya. Ia tidak dapat berlari mengejar orang-orang yang melarikan Mahisa Agni. Karena itu, betapa ia menyesal. Dadanya berdentang keras sekali ketika ia melihat Empu Gandring dengan tergesa-gesa kembali. Tetapi ketika orang tua itu melihatnya, maka ia pun berhenti. "Kenapa engkau, Ger?" bertanya Empu Gandring. Nafas Ken Arok menjadi semakin deras mengalir. Terputus-putus ia menyahut, "Dadaku, Empu." Empu Gandring menjadi cemas melihat keadaan Ken Arok. Karena itu maka anak muda itu pun didekatinya. "Bagaimana dengan dadamu?" Ken Arok menggigit bibirnya. Tetapi ketika disadarinya bahwa Empu Gandring agaknya bermaksud mengejar kedua orang kemundungan itu, maka jawabnya, "Tidak apa-apa, Empu. Hanya sedikit rasa nyeri." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi bingung. Apakah ia akan meninggalkan Ken Arok yang sedang terluka itu? Ataukah ia harus membiarkan Mahisa Agni hilang dibawa oleh Kebu Sindet dan Wong Sarimpat? Agaknya Ken Arok melihat kebimbangan di hati orang tua itu. Maka katanya, "Empu, tinggalkanlah aku di sini. Barangkali Empu Gandring dapat menyusul Kebu Sindet. Setidak-tidaknya Empu mengetahui kemana Mahisa Agni itu dibawa. Kalau benar ia dibawa ke Kemundungan, maka besok Kemundungan akan aku kepung dengan prajurit Tumapel segelar sepapan. Meskipun di dalam sarang mereka ada Kebu Sindet, Wong Sarimpat, dan Empu Soto sekalipun. Namun prajurit-prajurit Tumapel cukup banyak untuk merampok mereka, seperti orang-orang Padesan merampok macan." Empu Gandring masih ragu-ragu sejenak dan Ken Arok berkata pula, "Marilah Empu, aku ikut. Tetapi barangkali aku tidak dapat berkuda terlampau cepat. Biarlah Empu pergi lebih dahulu. Aku harap di sepanjang perjalanan sakitku sudah jauh berkurang, sehingga apabila perlu aku masih dapat membantu Empu menghadapi orang-orang itu." "Jangan, Ger. Sembuhkan dahulu lukamu. Jangan hiraukan aku, Empu.
setan-setan itu akan menjadi semakin jauh. Empu Gandring termenung sejenak. Anak muda yang bernama Ken Arok ini memang sangat mengherankan baginya. Anak muda itu sama sekali tidak memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya. Justru karena itu, maka Empu Gandring merasa tidak berkeberatan untuk meninggalkannya menyusul Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi meskipun demikian, untuk sejenak Empu Gandring berdiri termangu-mangu. Ditatapnya saja Ken Arok yang masih menekan dadanya dengan kedua telapak tangannya. Namun Ken Aroklah yang mendesaknya. Silakan Empu mendahului. Aku akan segera menyusul. Empu Gandring itu seperti tersadar dari mimpinya, maka jawabnya sambil meloncat mencari kudanya. Baiklah Angger, aku akan pergi dahulu. Tetapi kalau Angger masih merasa sakit, sebaiknya Angger beristirahat. Dengan tergesa-gesa, Empu Gandring pergi ke tempat kudanya ditambatkan. Sejenak ia masih harus membenahi pelana kuda itu. Dan sejenak kemudian, terdengar kaki-kaki kuda itu berderap meninggalkan halaman padepokan Empu Purwa. Mereka menuju ke arah ini, desis Empu Gandring yang dengan serta-merta melecut kudanya yang terasa terlampau lambat berlari. Ken Arok kini masih tegak seorang diri di halaman padepokan Empu Purwa. Setelah keadaan menjadi agak reda, maka barulah 1-2 orang cantrik berani mendekatinya. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah Tuhan terluka?" "Ambilkan aku air," desis Ken Arok. "Air apa?" Air dingin." Cantrik itu pun segera berlari-lari mengambil sebuah kendi yang berisi air. Sementara itu Ken Arok minta kepada seorang cantrik yang lain untuk menyiapkan kudanya. "Inilah air itu, Tuan." Ken Arok menerima kendi itu. Ia tidak tahu apakah obat yang paling baik untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi ia ingin minum dan mudah-mudahan air yang dingin itu dapat meringankan sakit di dadanya itu. Perlahan-lahan Ken Arok mengangkat kendi itu. Perlahan-lahan sekali karena gerak tangannya ternyata menyebabkan dadanya semakin sakit. Diangkatnya wajahnya dan dengan hati-hati dituangkannya air kendi itu ke dalam mulutnya. Desisnya, "Alangkah segarnya." Tetapi anak muda itu pun terkejut ketika tiba-tiba rasa sakit di dadanya menjadi agak berkurang oleh segarnya air yang diminumnya. Sekali lagi ia mengangkat kendi itu. Kini gerak lengannya telah tidak terasa terlampau sakit dan diteguknya air itu sehingga habis. Ia menarik nafas dalam-dalam. Rasa nyeri pada dada itu sudah sangat berkurang. Diberikannya kendi itu kepada cantrik yang membawanya sambil bertanya kepadanya, "Air apakah ini?" Air dingin biasa, Tuan." "Alangkah segar air dari padepokan Panawijen. Air itu ternyata telah mengurangi rasa sakit pada dadaku. Terima kasih. Kini aku telah mampu berkuda menyusul Empu Gandring." "Kemanakah mereka itu, Tuan?" "Aku tidak tahu dan aku ingin mengetahuinya." Ken Arok itu pun kemudian perlahan-lahan berjalan ke arah kudanya. "Dadaku sudah agak baik," katanya kepada para cantrik yang mengerumuninya. "Aku akan pergi menyusul Empu Gandring. Terima kasih. Agaknya air padepokan ini memang mengandung obat. Aku hampir sembuh."
Ken Arok itu pun kemudian menyentuh perut kudanya. Perlahan-lahan kuda itu berjalan meninggalkan halaman padepokan itu. Semakin lama semakin kencang. Ketika Ken Arok merasa bahwa sakit dadanya tidak menjadi semakin parah karena derap kudanya, maka kuda itu pun kemudian meluncur lebih cepat. Meskipun demikian, sekali-kali Ken Arok masih harus meraba dada itu dengan tangannya. Kadang-kadang masih terasa nyeri-nyeri di dalamnya. Tetapi agaknya angin malam yang sejuk itu telah banyak membantu meringankan rasa sakit itu. Dalam keheningan malam, terdengar hiruk pikuk derap kaki-kaki kuda. Orang yang membenamkan dirinya di bawah selembar kain karena dingin dan ketakutan menjadi semakin menggigil karenanya. Mereka mendengar derap kuda berturutan. Semula mereka mendengar seekor kuda lari seperti dikejar hantu. Kuda itu adalah kuda yang dilarikan oleh kuda sempana membawa Mahesa Agni, kemudian disusul oleh kuda-kuda Wongsarimpat dan Kebu Sindet. Sejenak kemudian, sekali lagi mereka mendengar derap kaki kuda. Agaknya kuda itu adalah kuda Empu Gandring. Dan kini lagi, mereka bergetar karena suara kaki-kaki kuda yang berlari kencang. Sedang dalam pada itu, orang-orang laki-laki yang mencoba melihat apa yang terjadi dan melihat perkelahian di padepokan Empu Purwa dari kejauhan, satu demi satu keluar dari persembunyian mereka. Dengan hati yang cemas mereka memperbincangkan apa yang telah mereka lihat. Tetapi mereka tidak jelas atas apa yang terjadi. Mereka tidak banyak mengerti bagaimana akhir dari perkelahian itu. Tetapi ketika orang yang telah menjemput Mahesa Agni yang mengintip lewat dinding batu halaman dapat mengatakan apa yang dilihatnya, meskipun mereka tidak tahu seluruhnya, tetapi mereka melihat Mahesa Agni menjadi pingsan dan dibawa oleh kuda sempana. Setelah itu maka yang terjadi adalah keributan yang tidak dimengertinya. Mereka tahu bahwa Empu Gandring bertempur melawan Kebu Sindet dan Wongsarimpat. Tetapi yang mereka lihat seolah-olah hanyalah sebuah angin pusaran yang dahsyat. Malam yang dingin menjadi semakin dingin. Di langit bintang-bintang bertaburan, merata di segenap penjuru. Sekali-sekali selembar awan putih yang lembut mengucap wajah langit yang biru, membelai gemerlapnya bintang-bintang yang bergayutan. Tetapi kuda sempana sama sekali tidak menghiraukannya. Seperti orang yang kehilangan akal, ia berpacu ke kemundungan. Mahesa Agni yang pingsan masih juga tersangkut di punggung kuda itu pula. Sejenak kemudian, ia telah meninggalkan padukuhan Panawijen. Namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa dari jurusan yang berlawanan sedang berpacu pula seekor kuda menuju ke padukuhan Panawijen. Demikianlah di dalam malam yang semakin jauh itu, berpacu beberapa ekor kuda saling berkejaran. Mereka sama sekali tidak menghiraukan dinginnya angin malam. Betapa tubuh-tubuh mereka basah oleh keringat dan embun. Tetapi kuda yang datang dari arah yang berlawanan itu pun berpacu pula seperti angin. Penunggangnya adalah seorang tua yang menjinjing sebuah tongkat panjang. Orang itu adalah Empu Sodo. Setiap kali ia melecut kudanya supaya berlari lebih cepat lagi, orang itu seakan-akan takut kehilangan waktu walaupun hanya sekejap. Karena itulah
maka jarak antara Empu Sodo dan kuda sempana menjadi sangat cepat surut. Keduanya berpacu dalam satu jalur jalan, namun pada arah yang berlawanan. Yang satu meninggalkan Panawijen, sedang yang lain menuju ke Panawijen. Akhirnya ketika jarak itu menjadi semakin dekat, maka Empu Sodo menengadahkan wajahnya. Lamat-lamat ia mendengar derap kaki kuda di hadapannya, semakin lama menjadi semakin dekat. Desis orang tua itu. Mudah-mudahan aku berjumpa dengan mereka. Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Dihirupnya udara malam sepuas-puasnya, seakan-akan untuk yang terakhir kalinya. Diamatinya bintang-bintang di langit satu demi satu, tetapi bintang-bintang itu terlampau banyak, ribuan, jutaan, dan bahkan tidak terhitung. Tiba-tiba dada Empu Sodo berdesir. Ia melihat bulan tua yang baru tumbuh mengambang di langit. Kemudian dilihatnya pula sebuah lingkaran yang luas di sekitar bulan yang sudah tua itu. Bulan berkalang, desisnya pula. Agak tidak lazim. Biasanya bulan purnamalah yang berkalang. Tetapi kini bulan yang sudah tipis, setipis alis perawan, berkalang pula. Tetapi Empu Sodo tidak memperlambat langkah kudanya. Bahkan berkali-kali ia melecut kuda itu, dan kuda itu menjadi semakin menggila. Ditembusnya keremangan malam dengan derapnya yang hiruk-pikuk. Kuda itu semakin dekat, tetapi tidak lebih dari seekor. Gumam Empu Sodo kepada diri sendiri. Tiba-tiba Empu Sodo menarik tali kekang kudanya, dan kudanya pun mengurangi kecepatan lajunya. Lebih baik aku menunggu, gumam Empu Sodo itu pula. Tetapi ternyata penunggang kuda yang datang dari arah yang berlawanan itu pun telah mendengar langkah kudanya. Dengan hati yang berdebar-debar, kuda sempana mencoba meyakinkan pendengarannya, dan kemudian ia pun pasti bahwa derap kuda itu adalah derap kuda di hadapannya, bukan kuda yang menyusul di belakang. Siapakah yang berkuda itu? Desisnya. Persetan. Kuda sempana menggertakkan giginya. Tanpa sesadarnya tangannya telah meraba hulu pedangnya. Mungkin aku akan bertemu dengan seseorang yang ingin membunuh dirinya. Kuda sempana sama sekali tidak memperlambat langkah kaki kudanya. Bahkan dibiarkannya kudanya berlari semakin kencang, seakan-akan berpacu dengan angin malam yang silir. Namun meskipun demikian, terasa debar jantungnya pun menjadi semakin cepat. Tetapi kuda sempana itu pun kemudian mengernyitkan alisnya. Suara derap kuda yang didengarnya itu tiba-tiba berhenti seperti ditelan hantu. Apakah telingaku sudah tidak beres lagi? Desis kuda sempana. Tetapi mungkin orang yang berkuda itu berhenti setelah mendengar derap kudaku, atau mungkin bersembunyi. Karena angan-angannya itu, maka tiba-tiba kuda sempana pun memperlambat kudanya. Ia harus berhati-hati. Mungkin seseorang yang bersembunyi sedang mengintainya untuk dengan tiba-tiba menerkam dari balik gerumbul di tepi jalan. Dengan wajah yang tegang, kuda sempana mencoba melihat dalam malam yang semakin remang-remang. Bulan yang tersembul di langit telah menolong kuda sempana untuk dapat melihat agak lebih terang.
Tiba-tiba darah anak muda itu berdesir. Kini ia melihat sebuah bayangan yang remang-remang berada di tengah jalan. Orang berkuda. Itulah dia. Desis kuda Sempana yang darahnya serasa menjadi semakin cepat mengalir. Tanpa dikehendakinya, maka dengan gerak yang menyentak ia mempercepat lagi langkah kudanya, dan pedangnya pun telah berada di dalam genggamannya. Dengan garangnya ia mendekati bayangan yang berhenti tepat di tengah-tengah jalan yang akan dilaluinya. Sebelum kuda Sempana melihat jelas siapakah yang berada di punggung kuda itu, maka dengan kerasnya ia berteriak sekasar Wong Sarimpat. "Hei, siapakah yang berhenti di tengah jalan? Minggir, supaya kepalamu tidak terinjak kaki-kaki kudaku." Dada Empu Sodo bergetar mendengar suara itu. Ia segera dapat mengenal siapakah yang berteriak menyapanya. Tetapi ia terkejut mendengar nada suara anak muda yang pernah diasuh sebagai murid, yang sangat dimanjakannya. Alangkah kasarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.